Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Berkaitan dengan tugas sosiologi hukum dari Bapak Dr. Sidik Sunaryo SH MSc MHum, kami akan pengenalan tentang virus. Tolong disimak ya. Apa aja sih ciri-ciri virus? Ciri-ciri virus memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, virus bersifat seperti benda hidup. Contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Yang kedua, memiliki asam nukleat DNA atau RNA. Yang ketiga, virus bersifat seperti benda mati. Contohnya tidak melakukan metabolisme. Dan yang keempat, berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 dan 300 nm. Selanjutnya, struktur virus. Ini saya akan menjelaskan tentang struktur virus. Virus digolongkan dalam organisme seluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, serta organel sel lainnya. Adapun struktur tubuh virus bakteriofag adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala bagian dalam mengandung asam nukleat sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Untuk virus bakteriofag, kepala berbentuk polihendra dengan jenis asam nukleatnya DNA. Yang kedua, kapsid. Kapsid merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Kapsid terdiri dari beberapa bentuk sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. Yang ketiga, asam nukleat. Asam nukleat yang memiliki virus hanya satu, yaitu DNA atau RNA. Asam melekat inilah yang nantinya berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Yang keempat, leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Dan kelima, ekor. Ekor virus terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada dinding inang. Bagaimana sih cara hidup virus? Cara hidup virus. Virus tergolong dalam parasit intraseluler obligat dikarenakan virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup. Artinya, apabila sel itu mati, bukan berarti virus menjadi mati juga, melainkan menjadi kristal. Sel yang sering ditumpangi oleh virus yaitu sel inang. Bagaimana cara virus mengenali inangnya? Yaitu menggunakan sistem Locke atau disebut kesesuaian. Berdasarkan jenisnya, sel inang dibagi menjadi dua, yaitu kisaran inang luas dan kisaran inang sempit. Menginfeksi beberapa inang, contohnya yaitu virus flu burung. Bisa menginfeksi unggas, babi, dan manusia. Sedangkan virus dengan kisaran inang sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu. Contohnya yang sering kita temui dan sering terjadi kepada kita yaitu adalah virus flu, hanya menginfeksi sel-sel saluran pernapasan, dan virus bakteriofag hanya bisa menginfeksi bakteri. Penularan virus dari satu inang ke inang lain bisa melalui udara, lendir, air, darah, atau melalui perantara seperti nyamuk. Bagaimana perkembangbiakan virus? Perkembangbiakan virus dikenal dengan istilah replikasi atau perbanyak diri bagi virus. Sel inang merupakan sumber energi untuk sintesis protein. Perkembangbiakan virus dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan lisogenik. Yang pertama, daur litik. Terjadi daur litik disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion-virion baru. Adapun tahapan daur litik adalah adsorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi, pematangan atau perakitan, dan lisis. Yang kedua ada daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa berproduksi dengan normal dan tidak akan mudah pecah. Akan tetapi, DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan
kromosom sel inang pembentuk profag. Saat sel inang yang mengandung profag tersebut membelah diri, barulah profag akan diwariskan ke sel berikutnya. Adapun tahapan pada daur lisogenik adalah adopsi dan infeksi, penetrasi atau penggabungan, pembelahan, sintesis untuk memahami lebih lanjut. Penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit yang disebabkan oleh virus. Adapun penyakit yang disebabkan oleh virus baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu cacar variola yang disebabkan oleh virus jenis ortopovirus. Yang kedua yaitu campak yang disebabkan oleh morbillivirus. Yang ketiga yaitu AIDS yang disebabkan oleh HIV atau human immunodeficient virus. Yang keempat yaitu flu yang disebabkan oleh virus influenza atau parainfluenza. Yang kelima yaitu flu burung yang disebabkan oleh HPAIV yaitu Hypopathogenic Avian Influenza Virus. Yang keenam yaitu rabies yang disebabkan oleh rhabdovirus. Yang ketujuh yaitu Tatelo yang disebabkan oleh virus NCD. Yang ke-8 yaitu mozaik yang disebabkan oleh TMV atau tobacco mosaic virus. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa like ya. Dadah!